Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi hukum acara perdata. Kali ini akan saya sampaikan tentang eksepsi, ya. Jadi eksepsi ini. Jadi begini, sedikit mengulas. Tolong mahasiswa diperhatikan ya. Jadi ketika gugatan diajukan, sudah mediasi, ya, ingin mengulang yang kemarin. Kemudian penggugat membaca gugatan, ya, saya bagi penggugat membaca gugatan di depan sidang pengadilan. Nah, maka ketika penggugat membaca gugatan, kemungkinannya tergugat, ya, kemungkinannya itu ada 3 kemungkinan. 1, mengajukan eksepsi. Yang kedua, menjawab konvensi atau pokok perkara. Yang ketiga, mengajukan rekonvensi. Itu kemungkinannya. Nah, pada saat proses jawab jinawab, ya kan? Jadi saya ulangi, penggugat membaca gugatan, maka tergugat itu bisa mengajukan konvensi, bisa mengajukan eksepsi, bisa mengajukan rekonvensi. Tetapi bisa saja memang tergugat hanya mengajukan konvensi saja, dia tidak mengajukan eksepsi. Mungkin saja. Atau tergugat tidak mengajukan eksepsi, kemudian hanya mengajukan konvensi, menjawab pokok perkaranya, dan mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Nah, dari ketiga kemungkinan itu, yang saya jelaskan di sini adalah yang eksepsi lebih dahulu, ya. Jadi eksepsi. Nah, pengertian eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, yang jika dikabulkan akan menimbulkan putusan negatif, aspek formil, ya, formil. Jadi belum menyangkut pokok perkara. Pokok perkara belum diputus, ya, belum diputus. Jadi misalkan penggugat membaca gugatan, tergugat mengajukan eksepsi misalnya, ya kan, eksepsi, maka hakim bisa saja memutus eksepsi tersebut, ya, bisa saja, belum masuk pokok perkara. Nah, tujuan eksepsi adalah untuk memberikan putusan negatif atau NO, niet onafhankelijk verklaard, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ya, jadi gugatan tidak dapat diterima itu adalah apabila gugatan penggugat itu misalnya cacat formil, ya, salah satu cacat formil, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau ditolak, saya ulangi, berarti penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Ini mengulas biar nanti saudara bisa memahami betul, ya, memahami betul tentang apa itu eksepsi, ya, eksepsi. Jadi dalam putusan hakim nanti itu tidak menyangkut pokok perkaranya, tetapi hanya menyangkut aspek formalitas gugatan, cacat formil istilahnya itu, ya. Nah, lalu bagaimana cara mengajukan eksepsi? Kalau itu eksepsi berkaitan dengan kompetensi, kewenangan mengadili, berdasarkan pasal 134 HIR, pasal 132 RV, ya, RV, itu bisa saja diputus sebelum pokok perkara, tidak bersama pokok perkara. Tetapi kalau itu berkaitan dengan kewenangan
relatif, yang tidak absolut, ya. Yang relatif itu berkaitan dengan sama kompetensi peradilan, tapi menunjuk bahwa peradilan mana wilayah yang berbeda. Ya. Kalau yang absolut itu berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili perkara yang berbeda, misalnya perkara itu akan diadili di pengadilan agama apa pengadilan negeri, ini absolut, ya, pasal 134 tadi. Tetapi kalau eksepsi yang relatif itu nanti berkaitan dengan perkara ini diadili di pengadilan negeri mana, negeri Kudus apa negeri Demak. Nah, ya, ini sedikit sambil mengulas nanti memang apa namanya tidak mengulang-ulang, ya, tidak mengulang-ulang. Nah, eksepsi, ya, eksepsi harus diajukan atau hendaknya diajukan pada saat jawaban pertama. Ya. Jadi kan Pak membaca gugatan, maka ini eksepsi. Ya. Jadi diajukan sekaligus pada saat dia akan menjawab daripada konvensi dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh begini. Gugatan dibaca, ya kan? Gugatan dibaca, dia tergugat tidak mengajukan eksepsi, langsung pokok perkara. Nanti pas dia replik baru mengajukan, atau pas duplik mengajukan, pas duplik. Kan nanti membaca gugatan, menjawab, replik, duplik lah. Pas duplik dia baru mengajukan eksepsi. Ini sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Ya, ya cuma dalam praktek mungkin saja. Ya. Hakim kan mungkin punya apa namanya kewenangan. Tetapi kalau dalam pasal 136 HIR, pasal 114 RV itu tidak boleh. Terlambat sudah, gugur itu. Ya. Gugur. Jadi kalau eksepsi diajukan pada saat duplik, maka gugatan itu dinyatakan bisa jadi itu gugur eksepsinya. Ya, eksepsinya. Nah, jadi saya mengulang lagi, eksepsi dapat saja dilakukan bersama jawaban pokok perkara. Bisa, ya, pada saat jawaban pertama. Jadi waktu menjawab itu dia langsung mengeksepsi Pak, kemudian langsung jawab konvensi dan rekonvensi. Itu kemungkinannya, Ya. Sekarang atau teknisnya. Kemungkinannya, penyelesaiannya. Ya. Penjelasan tentang putusan eksepsi. Ya. Yang pertama, kalau itu berkaitan dengan eksepsi kompetensi, itu diperiksa dan diputus sebelum pokok perkara. Ya. Misalnya tergugat mengajukan eksepsi, kemudian kok dikabulkan eksepsi, oh iya ternyata ini bukan kewenangan pengadilan negeri Kudus, misalnya aja. Maka kemudian hakim akan mengabulkan eksepsi itu bersama putusan akhir. Jadi langsung putusan akhir. Artinya mengabulkan permohonan eksepsi dari tergugat, langsung diputus dok bahwa perkara ini memang tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri Kudus. Tetapi ya, berkaitan dengan eksepsi yang kompetensi tadi, jika hakim memandang tergugat eksepsi misalnya, aspek formilnya, ketika mengajukan eksepsi ternyata hakim melihat ini harus ditolak eksepsinya. Kenapa? Karena tidak berdasar. Misalnya memang ini kewenangan pengadilan negeri Kudus. Nah, maka ya, hakim bisa menolak eksepsi dari tergugat dengan cara apa? Putusan sela.
menimbang dan seterusnya, menolak eksepsi tergugat. Lah, ketika ada putusan sela itu, maka proses dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara biasa. Karena hakim memandang itu merupakan kewenangan pengadilan yang ia tangani. Ya, ia tangani. Jadi bisa jadi diputus terlebih dahulu. Ya, kalau eksepsi kompetensi loh ya. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kemudian kalau eksepsi lainnya di luar eksepsi kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka hakim bisa memutus bersama pokok perkara. Jadi eksepsinya diputus, bersama dengan pokok perkaranya diputus ya. Itu kemana? Lalu bagaimana upaya hukumnya? Nah, eksepsi yang diputus dengan putusan sela karena dia menolak eksepsi, maka tidak dapat diajukan banding. Tidak boleh. Karena hakim memandang bahwa proses ini merupakan kewenangan pengadilan negeri misalnya. Jadi tidak dapat diajukan banding. Ya. Lah, yang dapat diajukan banding itu eksepsi yang bagaimana? Ya. Yang dapat diajukan banding itu adalah eksepsi yang merupakan putusan akhir. Ya. Jadi perkara itu di pengadilan negeri misalnya eksepsi misalnya dikabulkan. Nah, begitu diputus majelis hakim, perkara itu berhenti di situ. Ingat ya, putusannya NO loh ya, bukan ditolak loh ya. Dinyatakan tidak dapat diterima. Ini sering saya ulang-ulang karena mahasiswa kadang-kadang seringkali tidak bisa membedakan ya. Sering saya ulang-ulang. Jadi putusannya NO tidak dapat diterima. Ya. Kemudian karena tidak punya pokok perkara, karena bersama dengan putusan akhir, maka dia bisa mengajukan banding. Tetapi jika tidak, maka dia tidak bisa mengajukan banding karena proses berlanjut. Untuk apa? Membahas pokok perkara. Ya. Jadi singkatnya begini, saya ulangi, ini saya ulang. Jika eksepsi itu merupakan putusan akhir, maka upaya hukumnya adalah banding. Tetapi jika eksepsi itu bukan merupakan putusan akhir, maka tidak dapat diajukan banding. Ya, banding tidak boleh karena ditolaknya eksepsi, proses akan berjalan sebagaimana biasa. Ya, nanti jawab itu langsung proses sampai dengan nanti diputus oleh majelis hakim. Ya. Nah, sekarang jenisnya eksepsi sekarang. Eksepsi itu kalau saya membedakan, ya, ada eksepsi yang prosesual. Proses berkaitan dengan kompetensi proses tadi jenisnya. Bisa kompetensi absolut, ya, bisa kompetensi relatif yang tadi saya uraikan. Yang kedua, bisa juga eksepsi dilakukan di luar kompetensi. Maksudnya bukan masalah absolut atau relatif, tetapi memang eksepsi lainnya yang tidak menyangkut masalah kompetensi. Mungkin saja ya, orang mengajukan, tadi sampaikan, tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara itu eksepsi. Misalnya, apa itu yang tidak menyangkut kompetensi? Saya ulangi, eksepsi ada satu, jenisnya adalah
berkaitan dengan kompetensi, yang kedua di luar kompetensi. Jadi proses will, ya kan, yang pertama tadi itu, yang kedua adalah di luar kompetensi. Misalnya, tergugat mengatakan bahwa surat kuasa penggugat tidak sah. Nah, itu kompetensi. Eksepsi boleh. Misalnya kuasa yang mestinya itu kuasa khusus, surat kuasa khusus tapi dibuat surat kuasa umum. Dia bisa saja eksepsi. Ya. Karena kalau membaca yang saya sampaikan pasal 123 HIR dapat dikuasakan itu menggunakan kuasa khusus. Nah, ketika penggugat ternyata menggunakan kuasa umum, ya tidak boleh. Tidak boleh. Eksepsi dia. Nah, ini eksepsi di luar kompetensi. Atau yang kedua, error in persona. Artinya orang yang digugat itu bukan orang yang mempunyai kualifikasi untuk digugat. Bukan orang yang berhak. Nah, tidak boleh. Ya, dia tidak orang yang berhak untuk digugat. Salah orang. Error in persona. Eksepsi. Misalnya tergugat merasa, loh, saya tidak punya kepentingan dengan kasus yang sudah gugat. Eksepsi saya. Boleh. Itu nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat eksepsi yang akan saya jelaskan tersendiri. Ya. Silahkan. Atau bisa jadi tidak punya berhak atau keliru orangnya, error in persona, atau justru malah kurang pihak. Kurang pihak. Gugatan penggugat kurang pihak. Ya, misalnya saya contohkan aja misalnya gugatan misalnya tentang berkaitan tentang kewarisan. Misalnya ahli warisnya 4, yang digugat cuma 3, yang satu tidak, kurang pihak. Namanya gugatan kurang pihak. Plurius litis consortium. Ya. Plurium litis consortium. Artinya gugatannya itu adalah kurang pihak. Kurang pihak. Jadi tidak pihaknya kurang. Ya, kurang. Bisa saja nanti hakim mengabulkan. Tinggal nanti hakim akan melihat apakah memang betul kurang pihak atau bagaimana, atau masuk kategori bisa dikabulkan dengan atau tidak. Tetapi secara teoretik gugatan itu harus lengkap, tidak boleh kurang pihak. Atau mungkin namanya res judicata atau sering kita kenal dengan nebis in idem. Nah, nebis in idem. Artinya perkara ini eksepsi van gewis. Ya. Eksepsi van gewis. Artinya perkara ini sudah pernah diputus. Sudah pernah mempunyai kekuatan hukum. Misalnya ada perkara digugat oleh penggugat, tergugat tahu ternyata perkara pernah diputus itu. Namanya nebis in idem. Apa syaratnya nebis in idem itu? Ya, yang digugat pernah diajukan di pengadilan sebelumnya, sudah punya kekuatan hukum tetap, objeknya sama, orangnya sama, ya, orang sama. Prinsipnya objek yang sama, orang yang sama tidak dapat diajukan untuk yang kedua kalinya. Namanya nebis in idem. Ya, tidak boleh. Karena sudah pernah diputus sebelumnya dan sudah punya kekuatan hukum tetap. Sehingga kalau ini nanti diproses nanti akan double putusannya kan. Pernah diputus bertentangan dan sebagainya, ya. Itu nanti memang ada nanti dalam proses ya, dalam proses hukum prinsipnya tidak boleh itu. Nah, tidak boleh itu. Nah, bisa jadi eksepsi berkaitan dengan eksepsi absoluble. Exceptio absoluble, gugatan kabur. Kabur itu ya berarti gugatan penggugat itu tidak menguraikan secara jelas. Positanya tidak jelas, objeknya tidak jelas, petitumnya tidak jelas. Ya. Atau dia menggabungkan antara misalnya PMH, perbuatan melawan hukum dan bahan prestasi digabung, nggak boleh. Itu absoluble. Ya. Nanti akan saya jelaskan tentang cara membuat gugatan tersendiri. Ya. Prinsipnya gugatan itu dalam menguraikan pihak penggugat tidak jelas. Tidak jelas. Positanya tidak sinkron dengan petitum.
mungkin menggabungkan antara perbuatan melawan hukum apa wan prestasi, digabung-gabungkan, tidak boleh. Gugatan itu harus konsisten. Kalau memang itu saudara ingin membuat gugatan itu dasarnya adalah PMH, perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, yaitu harus konsisten memang pasal-pasal itu yang digunakan. Tetapi ketika sudah ingin menggunakan pasal wan prestasi, misalnya pasal 1234 misalnya tentang wujud prestasi itu, ya silahkan. Ya, saya tidak boleh menggabungkan. Ya, misalnya tentang sahnya perjanjian digabung dengan perbuatan melawan hukum, harus sinkron di dalam menguraikan. Nah, berikutnya ada juga, ini saya ambil dari bukunya Yahya ya, jadi Yahya Rahab itu. Jadi di samping itu eksepsi prosesual atau kompetensi tadi, ada di luar kompetensi, di bukunya Yahya itu menyebutkan ya kan, ada eksepsi hukum material. Nah, kenapa hukum material? Sebenarnya ini juga berkaitan dengan aspek formil, tetapi untuk bisa mengetahui hal ini harus melihat pokok perkara. Tetapi putusannya nanti bukan menyangkut pokok perkara. Saya ulangi ya, di eksepsi hukum material itu ya kan, sebenarnya adalah aspek formil. Ya. Tetapi untuk bisa mengetahui aspek formilnya itu harus melihat pokok perkaranya. Contoh jenisnya misalnya exceptio dilatoria atau eksepsi prematur, gugatan belum waktunya. Misalnya saja ini. Misalnya membuat perjanjian besok tanggal 26 Februari itu harus membayar pelunasan. Tanggal 25 gugatan dimasukkan, prematur, belum waktunya. Kapan waktunya? Ya nunggu tanggal 26 besok, 26 selesai baru digugat, tidak prematur, ya. Nah, untuk bisa mengetahui kan harus dibuktikan dulu itu kan. Dia mengatakan, "Oh Pak, tidak tanggal 25, Pak, tanggal 26 ini mestinya." Nah, kan bukti dulu. Tetapi itu bukan pokok perkara loh. Tetap aspek formil dalam gugatan itu. Tetapi untuk bisa mengetahui dari aspek materi, itu loh. Bisanya dikabulkan oleh majelis hakim. Ya. Atau misalnya lagi peremptoria, gugatan bisa saja hapus karena satu daluarsa. Yang kedua, misalnya uang yang diperjanjikan sudah dibayar, ya. Jadi misalnya begitu. Jadi ada banyak contoh lah, ada banyak contoh. Ya. Nah, terhadap eksepsi ini, ya kan? Eksepsi ini, misalnya ada daluarsa, prematur, sudah dibayar, misalnya dia sudah dipenuhi maksudnya prestasi itu, tetapi dia masih mengajukan gugatan, tidak bisa. Atau lagi misalnya kalau dalam buku beliau itu ada namanya eksepsi metus namanya. Jadi perjanjian dipaksakan, ada paksaan dalam perjanjian. Itu kan membuktikan kan harus tahu materialnya. Tidak bisa serta-merta kemudian dia bisa mengetahui. Ya, mengetahui. Atau dalam timbal balik. Atau objek yang milik orang lain misalnya. Nah, ini hukum material. Ya. Saya katakan hukum material itu karena memang untuk bisa mengetahui aspek formilnya tadi itu harus melihat aspek materi terlebih dahulu. Ya, demikian. Jadi tentang eksepsi yang perlu saya sampaikan. Ini secara ringkas, artinya nanti untuk lebih jelasnya ya kan akan saya jelaskan di masing-masing materi tersendiri, ya. Saya kira itu nanti akan saya lanjutkan dengan materi tentang pokok perkara dan gugat balik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.